Namaku Babi Kematian. Di video ini aku akan menceritakan pengalaman evolusiku dari babi kecil hingga menjadi manusia di level 2550. Dan inilah ceritaku selama 7 hari di dalam game Block Fruit Roblox. Kisah dimulai dari versi laut pertama. Di laut pertama aku mencapai level 250 dengan menggunakan buah light dan bentukku masih menjadi babi kecil berwarna pink. Di level ini aku pergi ke Colosseum untuk mengambil misi dan mengalahkan beberapa pasukan di sana hingga levelku naik menjadi level 275 dan segera bisa membuka quest selanjutnya. Di level 275, aku agak bingung mencari letak di mana musuh berada. Beruntunglah aku menggunakan buah light yang memiliki skill AoE. Di sini aku harus menggunakan skill atau memberikan damage terlebih dulu agar musuh yang akan aku kalahkan bisa terlihat. Di video sebelumnya banyak viewers yang memberikan saran untuk menaikkan statistik secara bertahap. Maka aku ikuti sarannya dan hanya menaikkan 3 tipe saja, yaitu melee, defense, dan juga fruits. Setelah mencapai level 300, aku pergi ke Pulau Magma. Di Pulau Magma, aku mendapatkan pekerjaan untuk membunuh 7 pasukan militer. Hingga level 325, aku mendapatkan misi kembali di pulau yang sama untuk mengalahkan 8 mata-mata dari pemerintahan dunia. Setelah grinding level beberapa saat, levelku naik menjadi level 350 di pulau ini dan dilanjut dengan mengalahkan Magma Admiral. Di situ aku lumayan kesusahan dengan pengalaman yang aku miliki di game ini. Untuk bisa mengalahkan satu bos pulau saja memerlukan effort yang cukup lumayan banyak. Setelah Pulau Magma menjadi damai dan aku berhasil mengalahkan semua musuh di sana, aku melanjutkan perjalananku ke desa bawah laut. Di desa bawah laut ini, levelku sudah mencapai 375. Ketika sedang grinding level, aku mendengar kabar burung dari warga desa di sekitar bahwa di desa laut ini terdapat guru fighting style water kung fu. Tidak berpikir lama, aku segera mencari dan memintanya untuk mengajarkanku fighting style tersebut. Dengan membayar 750.000, aku mendapatkan combat baru di desa laut ini. Lalu aku melanjutkan grinding level hingga level 450. Setelah warga desa laut merasa aman, aku pun beranjak pergi ke pulau selanjutnya, ke Pulau Skyland. Di Pulau Langit ini, aku bertemu dengan beberapa teman subscriberku. Mereka memberikan saran dan juga membantuku agar bisa lebih efektif ketika grinding level. Di Pulau Langit ini, aku grinding level hingga levelku mencapai 626. Dan aku melanjutkan perjalananku ke pulau selanjutnya, yaitu Kota Air Mancur. Dengan semangat yang membara karena kenaikan levelku yang cepat dan agar bisa segera membuka akses ke second sea, aku pun segera mengambil quest di pulau ini dan mulai grinding level hingga levelku mencapai 700. Di konten sebelumnya ada subscriberku yang memberikan saran untuk mengambil pedang saber. Pedang yang ada di versi ini tepatnya berada di hutan. Tanpa berpikir lama, aku segera mengikuti langkah-langkah yang diberikan dan menyelesaikan semua puzzle yang ada untuk mengambil pedang tersebut dengan dibantu beberapa subscriberku dan membawanya ke second sea. Sebelum pergi ke second sea, aku membeli Fruit Buddha terlebih dahulu di Middle Town. Karena saran dari teman-teman subscriber, Fruit Buddha sangat membantu pemula untuk grinding level dengan lebih cepat dan mudah. Setelah membeli dan memakan Fruit Buddha, aku diantar untuk ke second sea oleh teman-temanku dengan perahu yang sangat besar. Sepertinya mereka sangat bangga padaku karena bisa menaikkan level dengan cepat.
Akhirnya aku berada di second sea untuk pertama kalinya. Dari info yang aku dapat di second sea ini, memiliki pulau yang lebih sedikit dibandingkan dengan fourth sea. Maka otomatis ini akan memudahkanku juga ketika berpindah lokasi. Karena fruit yang saat ini aku makan adalah Buddha yang terkenal pergerakannya yang lambat. Untuk pertama kalinya, aku memulai grinding level di second sea dan menggunakan Buddha. Fruit yang sebelumnya aku beli di fourth sea bersama teman-temanku. Ternyata memang enak dan mudah banget buat grinding level. Karena Buddha memiliki kemampuan untuk meningkatkan gaya bertarung dan jangkauannya menjadi lebih luas, menjadikannya salah satu buah yang terbaik untuk raid, PvP, dan grinding, di mana pengguna dapat menggunakan pedang ataupun tinju dan senjata saat bertransformasi. Membuat buah ini sangat berguna bagi pemain yang melakukan grinding pada pertarungan jarak dekat atau menggunakan pedang. Di level 734, aku bertemu seseorang dan diajak untuk raid agar aku bisa awaken skill pertama Buddha. Awalnya aku bingung, tapi dia dengan sabar mengajarkanku cara untuk raid. Ini adalah raid pertamaku seumur hidup dan menggunakan fruit Buddha. Yang biasanya orang-orang memang mencari player yang menggunakan fruit ini untuk membantu mereka melakukan ataupun menyelesaikan raid. Setelah raid selesai, akhirnya fruit Buddhaku awaken dan memiliki animasi yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Lalu aku pun melanjutkan misiku untuk grinding level. Di sela-sela grindingku, aku mampir ke cafe untuk sekedar beristirahat dan mengobrol, sembari mencari informasi tentang fruit yang ada di blok fruit ini. Ternyata di dalam cafe ini memiliki banyak fitur, seperti pengubahan titel, cek awakening fruit, pergantian warna aura, dan masih banyak lagi. Sepertinya aku perlu memainkan game ini lebih lama lagi untuk bisa memahami semuanya. Tidak lama kemudian, temanku di video sebelumnya, yaitu Oswai, datang. Di obrolan sebelumnya, dia menjanjikan akan memberiku Fruit Legend ketika aku mencapai second sea. Ternyata dia menepati janjinya dan memberiku Fruit Legend. Setelah trade, lalu aku pun melanjutkan grinding level sampai level 1000 di Pulau Green Zone dan Graveyard. Di sini aku kembali bertemu dengan subscriberku, namanya Gojo Satoru, beserta temannya. Dia membantuku grinding di Pulau Graveyard dan menunjukkan fighting style baru yang ada di Second Sea. Kemudian aku bertemu kembali dengan Oswai. Sekarang dia mengajakku untuk menaikkan race. Saat ini aku sebagai race human, tetapi masih V1. Sebelum itu, aku penasaran kepada bangunan yang berada di dekat kafe. Ternyata itu adalah tempat boss Swan. Dan aku harus memberikan fruit terlebih dahulu agar bisa membuka akses ke kamar atau tempat bos Swan berada. Swan pun berhasil aku kalahkan. Lalu aku kembali ke NPC pertanyaan yang ada di kafe. Dan aku pun melanjutkan misi yang diberikan untuk mengalahkan beberapa bos yang ada di Second Sea. Sekarang adalah saatnya untuk aku menaikkan resku ke versi selanjutnya. Dan aku menghampiri seseorang di Green Zone. Dia memberikanku misi untuk mengumpulkan 3 bunga berbeda untuk bisa menaikkan resku. Beruntung aku ditemani oleh Oswai. Dia membantuku untuk menemukan 3 bunga itu yang diperlukan sebagai syarat untuk menaikkan res. Setelah 3 bunga terkumpul, aku kembali ke Green Zone. Akhirnya resku naik ke V2. Belum cukup sampai di situ, aku diajak kembali untuk menaikkan resku ke V3 dengan mendatangi seseorang di sebuah gunung yang tempatnya sulit untuk dijangkau jika kalian melihatnya secara tidak teliti. Di sini aku diberi misi untuk mengalahkan beberapa bos agar bisa menaikkan resku ke V3. Dan akhirnya berkat Oswai, resku sekarang sudah V3. Walaupun sebagai race human yang tidak menonjolkan identitas sebagai race V3.
Setelah menaikkan res, sekarang aku pergi ke kapal terkutuk. Di sini aku kesulitan dengan angle kamera yang menurutku sangat tidak nyaman. Jika kalian pengguna Fluid Buddha, lihat saja. Tempat yang tertutup dan sangat sempit membuatku sedikit pusing ketika grinding level di tempat ini. Di kapal terkutuk ini, aku grinding level sampai level 1350 dan segera pergi meninggalkan tempat yang tidak nyaman ini, sesuai dengan nama kapalnya, kapal terkutuk. Setibanya di tujuan selanjutnya, di Ice Castle, aku grinding hingga level 1425 dan segera pergi ke tempat selanjutnya dengan penuh semangat. Karena di level 1500 aku sudah bisa mengakses lautan ketiga. Setibanya di pulau terakhir yang ada di Second Sea, aku segera grinding level sampai level 1500. Akhirnya, aku dapat membuka akses ke lautan ketiga. Sebelum aku pergi ke sana, aku harus pergi ke Colosseum terlebih dahulu dan menemui Raja Kepala Merah. Di Colosseum ini sebelumnya, aku sudah menyelesaikan beberapa misi, di mana aku harus menyusun secara berurutan gambar logo yang tertempel di dinding, agar bisa membebaskan rakyat yang terkurung di Colosseum ini. Setelah berbicara dengan Raja Kepala Merah, tiba-tiba aku dibawa teleport ke suatu tempat. Dan aku bertemu dengan Rip Indra. Di sini, Raja Kepala Merah ikut mencoba membantuku. Tapi sayang, karena kekuatan yang sangat berbeda jauh, Raja Kepala Merah berhasil dikalahkan dan tersegel di laut ketiga. Lalu, Raja Kepala Merah mengirimkan pesan agar secepatnya membukakan segelnya di sana. By the way, Rip Indra ini siapa? Kalian bisa tulis di komentar, guys. Setelah semua persyaratan selesai, aku pun pergi ke Laut 3. Di Laut 3, aku hanya fokus grinding level. Di sini, aku jarang sekali bertemu dengan teman-temanku yang sebelumnya sering sekali datang dan menghampiriku di Second Sea. Di level 1650, aku berada di Hydra hingga level 1700. Setelah semua urusanku selesai di Pulau Hydra, aku melanjutkan perjalananku ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Great Tree. Sama seperti di Pulau Hydra, di Great Tree ini aku hanya fokus grinding level saja. Sampai akhirnya aku tiba di Pulau Penyu Terbang. Di sini sesuatu hal terjadi. Badanku yang terlalu sering melawan penjahat tiba-tiba terasa aneh. Ketika aku beristirahat sebentar, badanku mengecil dan berubah menjadi wujud manusia. Yang awalnya aku adalah babi berwarna pink, saat ini aku memiliki tubuh manusia kecil. Mungkin ini berkat dari Dewa Roblox, karena ketekunan dan terus semangat ketika grinding level. Di level 1975, aku pergi ke kastil berhantu. Menurut informasi, Haunted Castle adalah pulau mirip kapal yang terletak di laut ketiga. Ini adalah salah satu pulau terbesar dan juga memiliki ketinggian tertinggi dari semua pulau karena benderanya yang sangat besar. Di kastil ini, aku harus melawan 4 kelompok penjahat, yaitu Reborn Skeleton,
Living Zombie, Demonic Soul, dan juga Mummy. Di setiap aku mengalahkan musuh, aku akan mendapatkan item drop, yaitu Bones, yang dapat aku tukarkan kepada salah satu NPC di pulau ini, dan mendapatkan random item ketika menukarkannya, mulai dari uang, fragmen, sampai Halloween Essence untuk memunculkan bos di pulau ini, yaitu Soul Reaper. Setelah grinding level sampai 2050, aku beranjak pergi ke pulau selanjutnya, yaitu Pulau Makanan Manis. Pulau ini terbagi menjadi 5 bagian kecil. Di setiap bagian kecil ini memiliki quest yang berbeda-beda. Jika kalian menonton One Piece, mungkin ini bisa disebut sebagai markas dari bajak laut Big Mom, salah satu Yonko sebelum dikalahkan oleh Law dan juga Kids. Di pulau makanan manis ini, aku grinding hingga levelku sampai 2500. Ketika sedang asik grinding, ada seseorang yang mengajakku untuk melakukan misi, yaitu memburu Angkor Shark. Karena ketidaktahuanku, aku ikut-ikutan aja, hitung-hitung menambah pengalaman. Beginilah pengalaman pertamaku mengikuti misi untuk memburu Angkor Sharks. Ketika muncul ikan terbang yang menyerang, awalnya aku kira itu hal biasa. Ternyata itu adalah musuh yang harus dibunuh. Karena ini pengalaman pertama, aku telat untuk membantu teman-temanku. Karena pengalaman sebelumnya, di sini aku coba untuk turun dan berinisiatif membunuh ikan terbang pengganggu itu. Di sini tiba-tiba teror shark muncul dan menyerang kapal kita. Semuanya pun bergegas turun untuk melawan teror shark tersebut. Namun apalah daya, karena ini pengalaman pertamaku juga, dan malah teman-temanku mati duluan dibandingkan dengan aku yang baru pertama kali melakukan misi ini. Ya, dan itu pengalaman pertamaku. Tidak indah seperti yang diharapkan. Setelah merasa puas dengan pengalaman baru, aku pun kembali pergi ke pulau makanan manis dan melanjutkan grinding sampai level 2400 di sana. By the way, buat teman-teman, aku bikin video ini selama kurang lebih seminggu full, sampai begadang. Dan juga puluhan footage yang aku buat dan ambil demi konten ini. Jadi, bolehkah aku meminta apresiasi dengan like ataupun subscribe dari kalian yang menonton video ini? Dan juga, jika like video ini mencapai 1000, aku akan membuat konten lain seperti ini. Entah itu 24 jam, level max, cuman menggunakan sword, fruit, ataupun gun, atau mengumpulkan semua item di blok fruit, dari C1 sampai C3. Akhirnya, aku pun tiba di pulau terakhir, yaitu Tiki Outpost. Pulau ini sedikit istimewa bagi teman-teman yang mungkin mau mendapatkan bahan ataupun material untuk mendapatkan Angkor Sharks. Biasanya para pemain akan berkumpul di sini sebelum mereka pergi menuju lokasi Shark Angkor. Di pulau ini, aku hanya grinding mulai dari level 2400-an sampai akhirnya aku mencapai level max 2550 di pulau ini. Akhirnya, aku berhasil menamatkan grinding level selama 7 hari di blok fruit.